Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gua makan mereaksi, guys, mereaction tentang video banyak yang sedang viral sekarang mengatakan Pak Anies Baswedan ini setelah deklarasi dengan Ketua Umum PKB itu Caimin ya, banyak mengatakan Anies Baswedan mengkhianati Demokrat ya. Terus berlanjut embel-embelnya terus mengatakan Anies Baswedan itu mengkhianati janji beliau dengan Pak Prabowo Subianto ya, atau Ketua Gerindra, di mana di saat itu Pak Anies ini berjanji tidak akan nyapres saat di waktu nyapres itu Pak Prabowo tidak lagi Pak Prabowo ikut nyapres. Jadi beliau udah berjanji tidak akan mengintercept atau menjadi lawan tanding politik dari Pak Prabowo ya guys ya. Jadi untuk lebih lengkapnya, lebih lanjutnya kita akan coba kita akan simak secara lengkap guys ya, apa jawaban Pak Anies dan bagaimana situasi saat janji itu dan bagaimana. Oke, langsung aja kita cekidotkan guys. Dalam tema narasi yang dibangun bahwa ada yang berkhianat dan sebagainya, ada yang kemudian akhirnya ramai diputar lagi, Mas. Percakapan kita di Mata Najwa 5 tahun yang lalu. Ketika waktu itu konteksnya adalah kita dengarkan saja supaya bisa dapat gambaran. Kita lihat video Mata Najwa. Jadi ini video perjanjian Pak Anies saat 5 tahun yang lalu ya guys ya, bukan di Pilpres 2024. Najwa 2018 guys ya. Dalam jadi pertemuan itulah Pak Prabowo menanyakan yang ya. mungkin yang terakhir, yang ketiga kalinya. Jadi Pak Anies, apakah Pak Anies bersedia untuk menjadi calon wakil? Dan saya sampaikan, Pak Prabowo, ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Karena ada 260-an juta orang dan saya diminta untuk menjadi pendamping. Mas Anies, saya harus tanya, apakah Anda menolak ini karena tawarannya cawapres? Tapi kalau tawaran capres mungkin saja akan berbeda? Lagi-lagi guys, jurus. Lagi-lagi jurus Mbak Nana ya, atau Syarifah Najwa Shihab ya, atau Mbak Nana ini jurusnya. Aduh, bener lah. Kalau lu nggak pinter-pinter masuk ke Mata Najwa, ngeblank Mas Dewa. Tapi bener-bener nih bahasanya halus guys. Jadi tapi untuk memancing, lihat tatapan mukanya ya di sini ya. Anda lihat aja tatap mukanya Mbak Nana, matanya. Jadi dia mancing soalnya kalau sini Pak Anies kejebak nih, bisa jadi bumerang ya buat Pak Anies. Jadi ada bahasa ini kan ditawarinnya cawapres, kalau capres mau nggak? Tidak pernah ada tawaran capres. Tidak pernah ada tawaran capres dari Pak Prabowo. Ya. Tapi dari pihak-pihak lain ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies. Betul. Dan pada semua saya katakan. Oh ya, jadi Pak Anies jadi ada tawaran dari partai lain nih guys di tahun 2018, yang dimana saat itu Pak Anies ini baru menjabat gubernur DKI Jakarta 1 tahun ya kalau nggak salah ya, kurang lebih ya. Jadi di 2019 tuh kan ada pilpres tuh ya, yang pernah heboh cebong kampret ya guys ya. Nah jadi di situ Pak Anies sudah ditawar sama partai lain guys untuk cabut hengkang dari DKI Jakarta untuk nyapres, tapi ditolak karena udah janji ke Pak Prabowo untuk tidak menjadi lawan ya. Karena kita tahu semuanya di saat itu Pak Prabowo ikut pilpres berdampingan dengan Sandiaga Uno ya guys ya. Oke, kita lanjut guys. Saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Ya. Saya sampaikan pada semua. Ya benar-benar Pak Anies ini berintegrasi ya. Begitu pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo dan saya sampaikan kepada Pak Prabowo. Saya sampaikan, pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta dari PKS, dari Gerindra telah saya laksanakan dan alhamdulillah mission accomplished. That's report number 1. Laporan nomor kedua, saya sampaikan Pak Prabowo, Gubernur Jakarta akan selalu dapat perhatian. Aneh kalau kita bilang, oh kaget dapat perhatian. Tidak, Gubernur Jakarta itu sudah perhatian. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Ini masih setahun yang lalu. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Oh ya, di sini ya. Jadi Pak Anies sudah ngomong, Pak Prabowo, I will not intercept. Berarti dia udah janji nggak bakal mau jadi pesaing ya saat 2019 guys ya. Ingat 2019 dan janjinya Pak Anies untuk menyelesaikan di Jakarta 5 tahun.
Dan untuk 2024 beliau sudah selesai di Jakarta 2022. Oke. Jadi bukan lagi urusan Jakarta dan janji dengan Prabowo. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Betul. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Jadi Mas Anies, Anda mengiyakan bahwa memang tawaran-tawaran maju itu berdatangan? Berdatangan, tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang. Nah, jadi di sini guys ya, nggak seperti yang Gubernur DKI sebelum-sebelumnya guys ya. Saya bersumpah akan menyelesaikan masa jabatan saya di DKI Jakarta selama 5 tahun. Baru berapa bulan nyapres guys. Nyapres. Tahu lah ya, Presiden Wakanda ya, Gubernur dari Wakanda lah ya. Nyapres guys. Di sini Pak Anies menunjukkan integritas sebagai gubernur dan janjinya untuk 5 tahun di Jakarta dan tidak akan nyapres. Oke, kita lanjut guys ya. Bisa saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi, ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even thinking. Mas, statement itu kemudian... Oke guys, jadi itulah ya, itu cuplikan di 2018 yang lalu saat Pak Anies jadi Gubernur DKI Jakarta. Oke, ini jawaban dari Pak Anies sesuai judul kita, ya, yaitu Anies menjawab. Oke, sebelum kita dengar jawabannya apa, kita janganlah pelit-pelit coy, subscribe lah ya Driver Crew yang di YouTube, yang di Facebook, follow lah ya halaman Driver Crew. Oke. Oke guys, kita kembali lagi, kita gasrot kan guys. Kita dengar jawaban Pak Anies itu seperti apa guys. Dan disebutkan itu Anda mengkhianati Pak Prabowo karena tadi Anda menyebutkan selama Pak Prabowo ada dalam pencalonan untuk kerja di Jakarta jangan ditinggalkan. Dan ya pada saat ini saya katakan saya kenyang, itu kira-kira ya, analogi aja. Nah, apa yang saya sampaikan pada saat itu tahun 2019. 18. Ya? Oh 18, maaf, tahun 2018. Nah, ya, 2018. Pada saat itu saya belum bertugas 1 tahun di Jakarta. Jadi tadi saya menyebutnya selesai pilpres, sebetulnya maksudnya selesai pilkada. Selesai pilkada saya sampaikan Pak Prabowo bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Jadi ketika setahun kemudian saya diundang menjadi cawapres, diundang menjadi capres, saya berkatakan tidak. Ketika jadi cawapres. Tuh ya guys ya, seperti yang kita tahu tadi, Pak Anies ini benar-benar punya integritas ya. Jadi janjinya untuk 5 tahun di Jakarta itu ditepati guys. Bukan seperti ya Presiden Wakanda ya, baru berapa bulan ya, 1 tahun lah ya jadi gubernur, ujuk-ujuk nyapres guys. Pada sudah bersumpah berjanji sama masyarakat Jakarta 5 tahun. Tahu lah ya yang waktu dulu itu keluar dari selokan ya, yang gorong-gorong, tahu lah gorong-gorong. Cawapres saya bilang sama Pak Prabowo bahwa saya berjanji 5 tahun di Jakarta dan Pak Prabowo mengatakan itu. Jawaban saya itu sama Pak Prabowo dikatakan kalau tidak salah pada saat beliau mau mencalonkan. Di rekaman yang sama pada malam itu waktu Nana tanya, benar. Itu saya ditunjukkan waktu itu rekamannya Pak Prabowo di Masjid Sunda Kelapa pada saat beliau akan maju mendaftar. Saya akan minta produser, boleh tolong produser dicek supaya nanti kita cek aja. Ini menurut saya agak terlalu jauh kalau kemudian dinyatakan sampai kapanpun tidak akan bersedia dicalonkan. Nah, sekarang juga saya tidak mencalonkan diri. Saya adalah PKS. Dan sejak kemudian dicapreskan oleh Nasdem, apakah sudah sempat bertemu dan berbincang dengan Pak Prabowo? Belum. Saya waktu itu menyampaikan permintaan untuk berjumpa, belum dapat waktu. Kemudian kita coba beberapa kali, belum ada waktu, sehingga saya kirimkan surat kepada beliau dan menyampaikan kepada beliau perkembangan yang sudah saya lewati tuntas di Jakarta dan juga perkembangan bahwa ada dinominasikan oleh Nasdem. Dan kemudian saya kirimkan surat itu kepada beliau. Bagaimana Anda menggambarkan hubungan Anda dengan Pak Prabowo sekarang? Saya hormat pada Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah pribadi yang memiliki kecintaan pada Indonesia yang luar biasa dan saya akan selalu hormati beliau. Baik. Nah, saya ingin catatan kemarin, termasuk yang kasus yang kemarin disebutkan terkait peristiwa beberapa hari ini. Peristiwa beberapa hari ini, kalau kita perhatikan,
sudah terjadi itu ketidaksepakatan. Nama yang saya usulkan sudah, yaitu nama yang tersedia satu nama. Tapi terjadi ketidaksepakatan antar partai. Bahkan di ujung sudah dikatakan silakan Demokrat bisa mengeksekusi dan sebagainya, ya kan? Jadi kemudian, ya kita inilah yang menjadi lompatin komitmen kami. Jadi kami ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh semua pendukung untuk kerja di Jakarta jangan ditinggalkan. Tuh, Jakarta Dan nggak ditinggalin Pak 5 Prabowo ini tahun, akan guys. maju Pilpres Betul, tahun belum bisa 2019. Yang kita semua tahu beliau akan maju. Jadi saya katakan jadi saya bener tidak ya, akan saya di sini. mengintersep pencalonan Pak. Jadi Pak Anies yang berjanji nggak mau maju Pilpres itu kepada Pak Prabowo itu bukan 2024 tapi Pilpres 2019. Jadi untuk tuduhan yang mengatakan Pak Anies ini berkhianat, ya ini sekarang sudah dijawab tuntas ya guys ya. Clear ya. Bapak, tahun 2019 besok selesai. Jadi itu semua sudah ditunaikan. Oke. Jadi tidak ada yang dikhianati. Ini adalah satu komitmen menuntaskan kerja di Jakarta, tidak akan belok dari tugas di Jakarta, dan saya tunaikan tugas ini hingga selesai. Saya mau cek, apakah produser Mata Najwa sudah menemukan cuplikan itu? Boleh tolong diputarkan? Itu sebetulnya kami minta. Oh, sebetulnya kami minta ya katanya ya. Beliau sudah akan sumpah 5 tahun. Oh, Beliau saya harus sudah setia akan kepada sumpah 5 sumpahnya. tahun, harus setia pada sumpahnya ya. Kepada rakyat. Oke. Dan sebagainya, ya kan? Jadi nggak ada ya pengkhianat kepada Ini yang Pak Anda maksud, Prabowo Mas Anies? Ya, jadi ketika kita berbicara itu konteksnya 5 tahun kemarin. Bahwa saya berkomitmen untuk di Jakarta, saya tidak akan kemudian mengkhianati Betul, seperti komitmen Presiden saya. Wakanda Komitmen ya. saya juga Pak Prabowo. Bahwa 5 tahun saya akan di Jakarta dan itu saya selesaikan. Jadi Tuh ya, diselesaikan ini guys. menurut saya agak terlalu jauh kalau kemudian dinyatakan sampai kapanpun tidak akan bersedia dicalonkan. Nah, sekarang juga saya tidak mencalonkan diri. Nah, ya, Saya Pak Anies memang tidak sedang bertugas di dicalonkan. Jakarta, dicalonkan oleh partai yang pada saat pilkada juga tidak mendukung saya. Yang mendukung saya adalah PKS. Betul, PKS. Dan sejak kemudian dicapreskan oleh Nasdem, apakah sudah sempat bertemu dan berbincang dengan Pak Prabowo? Belum. Saya waktu itu Oh, jadi begitu guys. Jadi ada satu gubernur yang baru berapa bulan atau 1 tahun lah katakan ya, berada di pemerintahan daerah satu provinsi. Ujuk-ujuk udah sumpah 5 tahun menghabiskan masa jabatan, ujuk-ujuk nyapres guys. Nah, dan akhir-akhir ini juga ada yang lucu lagi guys ya. Dia wilayah yang dipimpin dia sebagai gubernur wilayah mana ya kan, tapi yang disamperin, dikunjungin, dibelusukin itu wilayah provinsi tetangga. Itu lucu ya. Jangan sampai lagi buat rakyat Indonesia termakan lagi ya dengan isu-isu kampanye gorong-gorong ya kan, lari pagi segala macam ya guys ya. Tapi cerdaslah memilih. Ingat, jangan gadaikan negara kalian dengan uang dalam amplop yang hanya seberapa nilai, tapi nasib kalian 5 tahun akan tergadaikan, oke? Tetap semangat, majulah Indonesiaku, jaya selalu. Bye-bye.